Hari ulang tahun atau peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, tahun ini dirayakan secara berbeda. Di tengah pandemi, perayaan mau tak mau harus digelar secara virtual. Acara seperti Capital Market Summit and Expo dan juga Public Expose Live dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun pandemi tak berarti menurunkan kualitas. Bursa Efek Indonesia tetap menjaga pelayanan kepada seluruh stakeholders. Kami tetap berusaha untuk menjaga dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholders pasar modal. Dan kami juga berkeyakinan penuh bahwa meskipun pandemi COVID-19 ini membawa banyak sekali pembatasan-pembatasan, yang namanya pasar modal itu harus tetap maju. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal itu menjunjung tinggi semangat untuk terus memperkuat stabilitas di pasar modal Indonesia, terutama dalam hal menjaga kredibilitas dan integritas. Di usianya yang semakin bertambah, tantangan tentu makin besar. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan jumlah investor pasar modal. Saat ini, jumlah investor pasar modal Indonesia yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah 3,02 juta investor, naik 17,8% dibanding tahun 2019. Jumlah ini juga meningkat pesat kalau dibanding tahun 2016, di mana investor berjumlah 894 ribu. Ini berarti kurang dari 1% warga yang tercatat berinvestasi di pasar modal. Padahal di negara lain, angkanya bisa mencapai 20% investor dari total populasi. Tak hanya butuh literasi, peningkatan infrastruktur dan perlindungan investor juga harus digenjot pasar modal. Akan terus berusaha dengan didukung oleh OJK agar pasar modal dapat berkembang menjadi lebih maju lagi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh stakeholders-nya, terutama dengan meningkatkan stabilitas dari segi regulasi, infrastruktur, monitoring, dan perlindungan investor. Diharapkan pula ke depannya pasar modal Indonesia terus dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi salah satu pilar untuk menopang perekonomian Indonesia. Selama pandemi, transaksi rata-rata investor harian retail saham yang bertransaksi meningkat. Di bulan Maret, rata-rata transaksi mencapai 51 ribu, naik 82% pada bulan Juli menjadi 93 ribu transaksi. Ini bisa jadi celah untuk Bursa Efek Indonesia terus menggenjot investor lokal agar pasar modal Indonesia bisa dikuasai investor dalam negeri. Dian Silitonga, Mahendra Bismo, Kompas TV Jakarta. Masih di Power Lunch dan berikut kita simak informasi terkait dengan pasar modal Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistem penawaran umum elektronik atau eIPO pada hari ini 10 Agustus 2020. Peluncuran ini berbarengan dengan perayaan hari ulang tahun atau peringatan ke-43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi menyampaikan eIPO merupakan salah satu program strategis Bursa Efek Indonesia. Pasalnya meski ada pandemi COVID-19, Bursa berhasil memfasilitasi 34 perusahaan tercatat baru. Hal ini disebut sebagai pencapaian tertinggi di ASEAN selama 3 tahun berturut-turut. Maka dari itu dengan eIPO ini diharapkan tidak menjadi penghalang bagi perusahaan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya eIPO, dalam hari ulang tahun pasar modal, BEI turut meluncurkan indeks IDX Quality 30, IDX Virtual Trading, e-proxy, serta roadmap pengembangan pasar modal syariah. Meskipun diwarnai dengan pandemi COVID-19, sampai dengan minggu lalu kita berhasil memfasilitasi 34 perusahaan tercatat baru sepanjang 2020. Dan ini merupakan pencapaian tertinggi di ASEAN dalam 3 tahun terakhir berturut-turut. Dan pada hari ini kita juga akan menyambut satu perusahaan lagi di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Sumber Global Energi Tbk,
sehingga total terdapat 35 perusahaan tercatat baru dan menjadikan jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia mencapai 699 perusahaan. Ya, masih terkait ulang tahun pasar modal ke-43, Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Bursa Efek Indonesia yang sigap untuk menjaga ketahanan pasar modal Indonesia. Presiden Joko Widodo menilai sejak kasus awal pandemi COVID-19 muncul di tanah air menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan mempengaruhi aktivitas investasi termasuk pasar modal. Alhasil IHSG sempat terjun bebas yang tadinya di atas 6.300-an terus turun hingga menyentuh level terendahnya di posisi 3.937 pada akhir April 2020. Namun setelah itu IHSG kembali pulih, kini IHSG sudah berada di level 5.100-an meskipun volatilitas masih terjadi di pasar modal. Presiden juga mengapresiasi lantaran pasar modal kita tetap dapat menorehkan kinerja yang selama ini dibuktikan dengan adanya 35 IPO baru di tahun ini dan penambahan produk lainnya. Jumlah investor Indonesia juga mencapai 3 juta atau naik 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Pikiran saya itu hingga saat ini tidak terjadi karena otoritas pasar modal dengan sigap menyiapkan berbagai kebijakan dan penyesuaian baru untuk memastikan kegiatan pasar modal kita tetap berjalan. Bahkan pasar modal kita tetap dapat menorehkan kinerja yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 35 IPO saham baru di tahun ini dan penambahan produk lainnya di BI. Dan merupakan jumlah IPO tertinggi di antara bursa ASEAN. Sepanjang tahun 2020, investor di pasar modal Indonesia telah mencapai 3 juta investor atau naik hampir 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Tak hanya Presiden Joko Widodo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbo Santoso juga mengapresiasi pencapaian 3 juta investor pasar modal pada tahun ini. Menurutnya, pertumbuhan jumlah investor juga masih cukup stabil meski di tengah pandemi. Pasalnya, pandemi COVID-19 telah mengguncang sektor pasar modal di seluruh dunia. Fluktuasi dan gejolak pasar modal global di masa awal pandemi membuat ketahanan pasar modal Indonesia benar-benar diuji. Tidak hanya menerjunkan IHSG, tapi juga meningkatkan imbal hasil obligasi. Seluruh Dewan Komisioner OJK dan seluruh jajaran OJK, dan kami juga mengapresiasi kinerja yang luar biasa ini, dan juga kami juga menaruh apresiasi sebesar-besarnya atas sinergi yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan, baik oleh Bank Indonesia, pemerintah, dan juga seluruh SRO yang ada yang selalu bekerja sama dengan pasar modal. Dan tentunya ini adalah sinergi yang harus terus kita pupuk agar kita bisa cepat mengembalikan peran pasar modal seperti sebelum adanya pandemi COVID ini. Dan untuk membahas lebih lengkap lagi terkait dengan hal ini sudah tersambung bersama kami di CNBC Indonesia Ibu Risa Rustam, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia. Bu Risa, terima kasih waktunya. Selamat ulang tahun untuk Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, Mbak. Iya, kita mau mulai Bu dengan milestone apa saja yang sudah dicapai oleh pasar modal Indonesia dalam 43 tahun berkiprah. Banyak sekali milestone yang sudah dicapai oleh pasar modal sejak pertama kali diaktifkan kembali tahun 77. Sebelumnya pasar modal ini pernah hadir tahun 1912, tapi kemudian ditutup dan diaktifkan kembali tahun 1977 oleh Presiden Soeharto. Waktu itu namanya Bursa Efek Jakarta yang dijalankan di bawah Bapepam, dan salah satu yang ditandai dengan go public
PT Semen Cibinong sebagai perusahaan tercatat yang pertama. Nah, milestone yang penting itu antara lain adalah tahun 1996 berdiri ke PAY, 97 ke SEI, lalu tahun 2000 penerapan scriptless trading dan settlement, tahun 2001 ke KPI mengimplementasi sistem pinjam-meminjam efek dan sistem clearing derivatif untuk pertama kalinya, tahun 2002 percepatan penyelesaian transaksi dari T4 menjadi ke T3, dan tahun 2018 dipercepat lagi menjadi T2. Lalu tahun 2002 itu juga Bursa Efek Indonesia menerapkan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading untuk pertama kali, dan tahun 2000 KSEI memfasilitasi melaunching akses, dan tahun 2012 implementasi straight through processing. Tahun 2015 Bursa Efek Indonesia launching kampanye Yuk Nabung Saham. Lalu tahun 2018 percepatan penyelesaian transaksi dari T3 menjadi T2, dan 2019 peluncuran papan akselerasi dan bergabungnya Bursa Efek Indonesia sebagai anggota Sustainable Stock Exchange yang merupakan inisiatif dari United Nations. Dan pada kesempatan ini kami juga meluncurkan beberapa inisiatif baru yang akan diimplementasikan, seperti Electronic Indonesia Public Offering yang tadi sudah dijelaskan atau EIPO, ada e-proxy, Index IDX Quality 30, aplikasi virtual trading, pencapaian 3 juta investor, dan roadmap pasar modal syariah. Demikian, Mbak. Iya, Bu Risa, untuk tahun ini diambil tema memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal. Apa pertimbangan dari dipilihnya tema ini, Bu, khusus untuk tahun ini? Tahun ini kan tahun yang berat ya, dengan adanya pandemi COVID-19. Semua sektor perekonomian, semua sektor industri, termasuk industri pasar modal, seakan-akan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan banyak kebiasaan-kebiasaan baru, misalnya cara bekerja yang lebih mobile, working from home, dan sebagainya. Namun dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, kami tetap berusaha untuk selalu menjaga dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders pasar modal Indonesia. Nah, kami juga berkeyakinan penuh bahwa meskipun pandemi COVID-19 ini membawa banyak pembatasan-pembatasan, industri pasar modal harus tetap maju, dan hal-hal seperti inilah yang membuat peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia menjunjung tinggi semangat untuk terus memperkuat stabilitas di pasar modal Indonesia, terutama dalam hal menjaga integritas dan kredibilitas pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, meskipun era new normal ini memang merupakan tantangan yang berat, dengan dukungan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh SRO, tema yang diusung tadi diharapkan dapat memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh stakeholders industri pasar modal di Indonesia. Iya, memang cukup menantang ya, Bu, untuk tahun ini. Boleh diceritakan, Bu, rangkaian kegiatan apa saja yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia terkait dengan hari ulang tahun pasar modal Indonesia kali ini? Rangkaian kegiatannya itu banyak sekali, ada 16, dimulai tadi pagi dengan pembukaan perdagangan dalam rangka diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang ke-43 tahun. Dan kemudian kami juga mengadakan banyak acara-acara lain yang melibatkan seluruh stakeholders pasar modal, antara lain Public Expose Live 2020, ada webinar The Sixth Indonesian Finance Association International Conference, sekolah pasar modal untuk negeri yang akan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor-kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di seluruh Indonesia, ada Capital Market Summit dan Expo 2020, ada Capital Market Fund Day, ada CEO Networking untuk para CEO listed companies, ada kompetisi pasar modal berupa Indonesian Capital Market Got Talent, TikTok and YouTube competitions, 10 Days Challenge, ada kompetisi virtual trading, e-competitions, lalu juga
kegiatan CSR dan kegiatan yang khusus dilaksanakan untuk wartawan pasar modal, yaitu media gathering virtual dan kompetisi penulisan artikel dan fotografi jurnalistik selama periode Agustus sampai Desember 2020. Di era pandemi ini banyak acara yang disesuaikan ya Bu, diganti jadi virtual. Nah, apa hal lagi yang ada berbeda Bu dibandingkan dengan hari ulang tahun pasar modal sebelumnya? Apa yang khususnya tahun ini berbeda? Yang sangat berbeda tentunya tahun ini dengan adanya pembatasan-pembatasan terkait pandemi COVID-19 tadi, acara-acara yang sifatnya melibatkan massa itu ditiadakan dan diganti dengan yang bentuknya virtual dan semi-virtual. Dan hal yang menarik itu juga adalah dengan konsep acara yang semi-virtual itu dimungkinkan kami secara inklusif untuk mengajak seluruh stakeholders di pasar modal, dari regulator, perusahaan tercatat, anggota bursa, asosiasi-asosiasi di pasar modal, kantor-kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di seluruh Indonesia, masyarakat umum, investor, calon investor, komunitas investor, untuk ikut serta bergabung merayakan dan memeriahkan acara secara virtual melalui Zoom tadi pagi itu. Jadi itu salah satu hal yang sangat membedakan pelaksanaan kegiatan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, Bu Risa, apa yang menjadi harapan Anda Bu untuk pasar modal Indonesia ke depannya? Tentunya selaku regulator pasar modal, kami seluruh SRO yaitu Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Custodian Sentral Efek Indonesia didukung dan dengan bekerja sama dengan OJK berupaya agar pasar modal tetap berkembang menjadi lebih maju lagi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh stakeholders pasar modal, terutama dengan meningkatkan stabilitas di segi infrastruktur, regulasi, monitoring, dan perlindungan investor. Diharapkan pula ke depannya pasar modal itu dapat terus memberikan kontribusi yang positif dan menjadi pilar untuk penopang perekonomian Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Risa Rustam sudah bergabung bersama kami, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia. Usai jeda kami... Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bursa Efek Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-43 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, dan kita ikuti perbincangan Mercy Wijaya bersama dengan Ibu Risa Rustam, Ketua Panitia Pelaksana 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal dalam BEI News. Bursa Efek Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun ke-43 pasar modal Indonesia. Lalu bagaimana komitmen dan juga pencapaian yang sudah diraih oleh Bursa Efek Indonesia dan juga pasar modal Indonesia selama ini? Kita akan langsung tanyakan bersama dengan Ketua Pelaksana dari 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Ibu Risa Rustam. Ibu Risa, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Bu, setelah 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, ini komitmen seperti apa saja Bu yang akan diperkuat oleh Bursa Efek Indonesia mengingat saat ini ketidakpastian tinggi terkait dengan pandemi COVID-19? Jadi tahun ini kita mengusung tema memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal. Nah, tahun ini kan kita semuanya mengalami kejadian yang sangat luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19. Seluruh sektor perekonomian, seluruh sektor industri termasuk industri pasar modal itu seakan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan baru. Namun kami tetap berusaha untuk selalu menjaga dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholders pasar modal. Kami juga berkeyakinan bahwa meskipun pandemi COVID-19 ini membawa banyak pembatasan, industri pasar modal harus tetap maju. Baik, Bu, selama 43 tahun ini sudah ada milestone apa saja yang berhasil diraih oleh pasar modal Indonesia, Bu? Milestone-nya itu sangat banyak ya. Pasar modal Indonesia itu pertama kali hadir itu tahun 1912
tapi sempat ditutup. Lalu tahun 1977 pemerintah Republik Indonesia kembali mengaktifkan pasar modal, dan tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia itu ditandai dengan banyak sekali pencapaian. Misalnya tahun 77 tadi Bursa Efek Indonesia diresmikan, dan waktu itu dijalankan di bawah Bapepam, dan ditandai dengan go public PT Semen Cibinong yang merupakan perusahaan tercatat yang pertama. Lalu tahun 96 KPI berdiri, 1997 KSCI berdiri, tahun 2000 kita beralih dari scriptless trading, beralih ke scriptless trading dan settlement yang sebelumnya fisik. Lalu tahun 2001 KPI mengimplementasi sistem pinjam-meminjam efek dan sistem clearing derivatif. 2002 itu pencepatan penyelesaian transaksi dari tadinya T4 menjadi T3, dan tahun 2018 kemarin menjadi T2. Lalu tahun 2002 ini juga adalah pertama kalinya diimplementasi Primo Trading oleh Bursa Efek Indonesia. Tahun 2015 Bursa Efek Indonesia launching kampanye Yuk Nabung Saham. 2019 peluncuran papan akselerasi dan bergabungnya Bursa Efek Indonesia sebagai anggota Sustainable Stock Exchange. Terkait dengan peringatan ke-43 ini diaktifkannya Bursa Efek Indonesia, ini acara apa saja yang diadakan, dan pastinya berbeda ya Bu dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa mungkin pertemuan fisik, ini harus disesuaikan. Nah, ini acaranya ada seperti apa saja Bu? Acaranya banyak sekali, ada 16 rangkaian acara, dan dimulai dengan tadi pembukaan perdagangan dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Baik, Ibu, terakhir harapannya bagi Bursa Efek Indonesia ke depannya mulai dari tahun ke-43 sampai selanjutnya ini apa, Ibu? Selaku regulator pasar modal, kami dengan seluruh SRO yang didukung oleh OJK tentunya akan terus berupaya agar pasar modal dapat berkembang menjadi lebih maju lagi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh stakeholders pasar modal Indonesia, terutama dengan meningkatkan stabilitas dari segi infrastruktur, regulasi, pemantauan dan perlindungan investor. Diharapkan pula ke depannya pasar modal Indonesia dapat terus memberikan kontribusi yang positif dan menjadi salah satu tonggak dan pilar untuk menopang perekonomian di Indonesia. Baik, Ibu Risa, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV. Semoga bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi pasar modal di Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Hari ini diperingati sebagai 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia sejak tahun 1977. Selama itu pula telah banyak perkembangan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam memajukan pasar modal Indonesia. Bulan Agustus menjadi bulan bersejarah bagi pasar modal Indonesia. Karena pada 10 Agustus 1977 Presiden Soeharto meresmikan kembali beroperasinya Bursa Efek di Indonesia, pengaktifan kembali pasar modal Indonesia juga ditandai dengan IPO PT Semen Cibinong Tbk sebagai emiten pertama di Bursa Efek Indonesia. Momentum perkembangan pasar modal Indonesia pun secara masif terjadi pada periode 1988 hingga 1990 dengan diterbitkannya paket deregulasi bidang perbankan dan pasar modal. Belai tersebut mendorong masuknya investor asing ke Bursa Efek dan berdampak positif dengan menjadi penggerak pasar. Dan hingga saat ini telah banyak langkah yang dilakukan Bursa Efek Indonesia dalam komitmen memajukan pasar modal Indonesia hingga mencapai usia 43 tahun diaktifkannya pasar modal. Lantas apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam rangka memperingati 43 tahun diaktifkannya pasar modal, terutama di tengah pandemi corona saat ini? Kita simak perbincangannya berikut ini. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut terkait peringatan ke-43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, kita akan berbincang langsung dengan Ibu Risa Effenita Rustam selaku Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-43 tahun Pasar Modal Indonesia. Halo, selamat siang Bu Risa. Selamat siang Mas. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, insya Allah selalu sehat Bu ya di kondisi seperti ini. Ya Bu Risa, ini kita tahu 43 tahun begitu ya diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Ada tema yang diusung ini ya, memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal. Yes. Nah ini boleh jelaskan sedikit tidak Bu, kenapa dan apa maksud dari tema ini sebetulnya? Oke, tahun ini kan memang tahun yang sangat berat ya. Semua sektor perekonomian itu tidak terkecuali industri pasar modal mengalami kejadian luar biasa di mana kita seperti dipaksa gitu ya untuk beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru atau yang disebut new normal itu. Misalnya working from home, jadi ada transformasi dari yang tadinya manual menjadi full digital misalnya. Namun karena kita tetap berusaha, kami tetap berusaha untuk mempertahankan dan menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada stakeholdernya pasar modal, dan kami juga berkeyakinan penuh bahwa meskipun pandemi COVID-19 ini tantangannya berat sekali dan banyak pembatasan-pembatasannya, pasar modal itu tetap harus tumbuh dan tetap terus maju. Nah, makanya hal-hal seperti inilah yang membuat peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia ini mengusung dan menjunjung tinggi semangat untuk memperbaiki dan terus memperkuat stabilitas di pasar modal, terutama dalam hal menjaga integritas dan kredibilitas pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Era new normal ini kan memang merupakan tantangan ya, tapi dengan dukungan OJK dan bersama-sama dengan self-regulatory organization, yaitu Bursa Efek Indonesia, KPI, dan KSCI, tema yang diusung itu diharapkan dapat memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh stakeholders industri pasar modal di Indonesia. Oke, kepercayaan begitu ya, kemudian stabilitas. Tapi saya tanya sedikit begitu, stabilitas pasar modal kita masih cukup terjaga Bu sejauh ini? Insya Allah masih tetap terjaga. Masih terjaga begitu ya, meskipun kondisinya cukup berat begitu ya, ada penurunan di sana-sini terutama dari global begitu ya. Kita lihat sekali. Tapi ya, sepertinya masih cukup menarik tentunya pasar modal Indonesia. Nah ini kemudian 43 tahun, perjalanannya tidak sebentar Bu. Apa kemudian akhirnya milestone atau capaian-capaian yang sudah dibukukan oleh pasar modal Indonesia sejauh ini? Banyak sekali Mas, meskipun pasar modal itu kan pernah hadir tahun 1912 dan sempat ditutup, tapi kemudian tahun 1977 diaktifkan kembali, dan tonggak perkembangannya itu sudah banyak sekali. Saya sebutkan aja beberapa capaian yang penting ya Mas ya. Misalnya tadi tahun 1977 itu Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto, dan salah satu perusahaan yang pertama sekali go public itu adalah PT Semen Cibinong. Itu perusahaan tercatat yang pertama. Waktu itu BEJ itu dijalankan oleh di bawah Bapepam, Badan Pengawas Pasar, Badan Pelaksana Pasar Modal. Nah, tahun 96 KPI berdiri, tahun 97 KSE berdiri, tadi maaf terlongkap, tahun 95 itu otomasi perdagangan di bursa dilakukan dengan implementasi JATS, Jakarta Automated Trading System. Lalu tahun 2000 kita switch, transform dari yang tadinya fisik, saham fisik menjadi scriptless. Menjadi scriptless, iya, completely scriptless. Lalu tahun 2001 KPI itu mengimplementasi sistem pinjam-meminjam efek untuk pertama kalinya. Dan ada sistem clearing derivatif juga oleh KPI. Lalu tahun 2002 ada percepatan penyelesaian transaksi yang tadinya T4 menjadi T3, dan tahun 2018 dari T3 menjadi T2. Jadi sekarang kita udah di T2. Transaksinya selesai 2 hari setelah dieksekusi di bursa. Oke, baik. Jadi
efisiensinya juga semakin terasa begitu ya, dan juga efektivitasnya baik. Bu Risa, mungkin masih banyak begitu ya pencapaian yang bisa diinformasikan, tapi nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya, dan juga saya akan tanyakan juga bagaimana kemudian rangkaian acara di HUT ke-43 tahun ini. Usai jeda tapi ya Bu Risa. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing, dan masih terkait dengan 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia sekaligus sebagai hari ulang tahun Pasar Modal Indonesia. Kali ini saya berbincang dengan Ibu Risa Effenita Rustam selaku Ketua Panitia Pelaksana HUT Pasar Modal Indonesia. Bu Risa, tadi sudah cukup banyak begitu ya pencapaian yang disebutkan dan juga dijelaskan, tapi terkait dengan acaranya sendiri, ini rangkaiannya sebetulnya ada apa saja di tahun ini, Bu? Rangkaian acaranya itu banyak banget dan melibatkan seluruh stakeholders di pasar modal. Misalnya tadi ada yang pertama itu puncaknya pembukaan perdagangan dan dilanjutkan dengan konferensi pers oleh OJK dan SRO. Lalu ada Public Expose Live 2020, ada The Sixth Indonesian Finance Association International Conference, lalu ada Sekolah Pasar Modal untuk Negeri yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor perwakilan bursa di seluruh Indonesia, ada Capital Market Summit dan Expo 2020, ada CEO Networking untuk CEO listed companies, ada Capital Market Fund Day, ada kompetisi pasar modal berupa Indonesia Capital Market Got Talent, ada TikTok and YouTube Challenge, ya, ada Tenders Challenge untuk galeri-galeri investasi Bursa Efek, lalu ada kompetisi virtual trading, ada e-competitions, ada CSR juga, Corporate Social Responsibilities, serta kegiatan media yang berupa media gathering, lalu ada virtual media, dan kompetisi penulisan artikel dan fotografi jurnalistik untuk wartawan pasar modal. Oke, cukup banyak sekali. Ini meliputi berbagai pihak tentunya. Ya. Investor juga bisa ikutan di situ, Bu ya? Bisa banget. Bisa banget ikutan situ. Nah, tapi dengan banyaknya kegiatan yang ada, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ada perbedaankah begitu, Bu, terutama dari sisi pelaksanaannya? Perbedaannya itu sangat signifikan karena tahun ini dengan adanya berbagai pembatasan yang terkait COVID-19 ini, kita harus meniadakan acara-acara yang sifatnya mengumpulkan massa, kerumunan orang banyak. Itu kita ganti dengan yang sifatnya virtual dan semi-virtual. Jadi misalnya tadi acara di main hall, acara pembukaan perdagangan dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia itu dilakukan secara semi virtual. Jadi bedanya itu, kalau yang tahun ini sebagian besar bahkan semuanya itu virtual atau semi virtual. Virtual dan semi virtual begitu ya. Ini menjadi konsep yang sepertinya sangat berbeda begitu ya dengan tahun sebelumnya. Ini mulai kapan Ibu mulai kegiatannya? Tadi kan cukup banyak. Apakah kemudian dari hari ini sudah mulai ada kegiatan? Hari ini sudah, yaitu tadi yang pembukaan perdagangan yang dilakukan oleh Pak Wimbo dan Pak Hussein. Nah, lalu nanti baru kita lanjutkan dengan kegiatan lainnya, yang lain-lainnya. Oke, optimistis ini akan partisipasinya tentunya tinggi begitu ya dari tahun ke tahun. Iya. Oke, insya Allah ini pastinya dengan kegiatan yang cukup banyak akhirnya bisa gather semua stakeholders begitu ya. Ya, mungkin lebih banyak jangkauannya karena kan ini kan virtual ya. Jadi bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan tidak terbatas di Jakarta saja begitu ya? Iya. Oke. Makanya banyak acaranya yang melibatkan calon investor misalnya atau investor. Oke. Dari seluruh Indonesia. Iya. Cukup luas jangkauannya. Nah, ini terkait dengan HUT ke-43. Bu Risa selaku Ketua Panitia, sebetulnya apa kemudian harapannya untuk pasar modal Indonesia ke depannya? Terakhir. Tentunya selaku regulator ya, kami di SRO, BEI, KEPEI dan KESEI dan didukung dengan OJK akan terus berupaya untuk menjaga agar pasar modal itu dapat berkembang menjadi lebih maju lagi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders pasar modal, terutama dengan meningkatkan stabilitas
dan kredibilitas dari segi infrastruktur, regulasi, monitoring, dan perlindungan investor. Dan tentunya juga ke depannya pasar modal Indonesia itu diharapkan terus dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi salah satu pilar pembangunan dan penopang perekonomian Indonesia. Oke, baik. Semoga harapan-harapannya tercapai dan lagi-lagi investor semakin pede begitu ya dan semakin yakin untuk bisa masuk ke pasar modal Indonesia. Baik, ya. Ibu Risa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini dan sukses selalu untuk acara HUT ke-43 Pasar Modal Indonesia. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ibu Risa Evenita Rustam selaku Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-43 Pasar Modal Indonesia. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.